Kita kayak mulai dari indeks harga saham gabungan Iya. dulu nih dia nih. Apa yang harus mulai kita lihat dan kita cermati di sepanjang pekan ini? Iya, sayang sekali ya, kita berharap hingga akhir sesi kedua kita berharapnya tetap melenggang di zona hijau begitu ya, tapi betul. ternyata tergelincir. Iya, percaya diri investor masih cukup tinggi sebetulnya di pekan kemerdekaan ini, Maria dan juga pemirsa. Indeks harga saham gabungan juga sempat bergerak nyaman begitu ya, kita tahu di level 7.200. Namun pada penghujung perdagangan sayang banget ini harus ditutup di zona merah, ini melemah di bawah 7.200. Nampaknya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, ini The Fed ini mulai mereda sebetulnya. Ini adalah salah satu sentimen positif. Dan dari dalam negeri, salah satu data ekonomi dirilis hari ini, yakni neraca transaksi berjalan yang surplus 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Iya, ini tidak berhasil ditutup di zona hijau di pekan ini. Tapi kalau kita lihat dari transaksi, tadi juga sempat saya mention bahwa memang banyak didrive oleh transaksi domestik ya di 11,4 triliun rupiah. Jadi masih ada ruang sebenarnya untuk penguatan. Apakah nanti di hari Senin apa akan ada reaksi yang lebih cukup signifikan? Nanti kita lihat lagi lebih detail ya. Tapi memang Mbak, menurut artikel dari CNBC pagi tadi ini ada memang sudah diprediksi begitu ya, ada pengurangan apresiasi untuk HSG pada akhir perdagangan. Wajar Ternyata sih ya, terbukti ya. Soalnya kemarin hijau-hijau gitu kan, nggak ada sedikit istirahat sedikit gitu ya untuk technical correction. Dan meski IHSG bergerak di zona positif, Maria dan juga pemirsa, tidak demikian dengan rupiah nih sayangnya. Rilis data ekonomi yang solid dari dalam negeri belum mampu menopang rupiah. Padahal sejatinya nih data ekonomi yang baik dari dalam negeri dapat menjadi fundamental untuk menahan tekanan eksternal dan menjaga kestabilan rupiah. Dan kurs rupiah masih tak berdaya di hadapan dolar Amerika Serikat, tertekan oleh indeks dolar Amerika yang terus menguat di pasar spot. Di sepanjang pekan ini, dolar Amerika Serikat telah rally 1,89% dan menjadi kinerja mingguan terbaik sejak 12 Juni 2022. Keperkasaan dolar Amerika Serikat juga semakin nyata usai pejabat Bank Sentral Amerika Serikat yang menyebutkan tidak akan meredam agresivitas dari kebijakan moneter hingga inflasi terkendali. Karena kalau di sana semuanya pro untuk menjaga inflasi ya, jadi nggak apa-apa naik suku bunganya. Tapi kalau posisi The Fed yang hawkish memang ini merepotkan untuk nilai tukar rupiah. Walaupun di nota keuangan kemarin sempat disampaikan bahwa rupiah akan ada di level penguatan 14.750. Berarti tampaknya juga pemerintah dan Bank Indonesia sudah siap-siap nih dengan berbagai intervensi. Apakah menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai tukar ataukah dengan cara yang lain begitu ya. Tapi 14.750 sudah dimention juga nih untuk jaga inflasi kita under 4%. Ya betul sekali. Memang mayoritas mata uang negara Asia ini memang terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat. Hanya India Rupiah katanya yang menguat. Betul. Dan dari Bursa Amerika, pemirsa, 3 indeks mencatatkan kinerja positif setelah 1 hari sebelumnya ambruk. Kembali menghijaunya Wall Street diharapkan bisa menurunkan sentimen positif pada pergerakan IHSG. Meskipun pernyataan hawkish The Fed bisa kembali menyeret kinerja IHSG. Dilansir dari Reuters, sejumlah pejabat The Fed kini terbelah nih Maria dan pemirsa. Ada dalam menghadapi pertemuan FOMC bulan depan. Sebagian berharap suku bunga dinaikkan dengan tinggi agar inflasi melandai. Nah sementara lagi sebagiannya ini masih mempertimbangkan nih dampak kenaikan kepada ekonomi Amerika Serikat. Kembali positifnya bursa AS ini juga ditopang oleh kinerja keuangan perusahaan. Katanya sekitar 90% perusahaan tercatat di bursa S&P telah melaporkan kinerja keuangan mereka. Nah, perusahaan yang mencatatkan kinerja yang paling impresif ini di sektor real estate, industri dan energi. Oh ini kayaknya udah ada efek-efek dari commodity boom ya, makanya real estate-nya bergerak. Tapi mungkin kalau dilihat kenapa kok pejabat The Fed akhirnya terbelah menjadi 2, karena memang belum ada korelasi yang signifikan dengan menaikkan suku bunga dengan menjaga inflasi, meredam inflasi. Jadi mungkin agak PR kalau misal suku bunganya udah tinggi, inflasinya juga tinggi gitu ya, positioning ongkos perbaikan ekonomi Amerika Serikat akan jauh lebih besar dan lebih menyengsarakan masyarakatnya lagi. Jadi mungkin ini penyebabnya jadi harus terbelah menjadi 2 nih ya. Kita tunggu aja ya, apa The Fed apa tetap agresif atau agak-agak meredam gitu. Betul. Selanjutnya Maria dan pemirsa, kalau kita kembali nih pada rilis data ekonomi neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang surplus, ini salah satunya ditopang oleh lonjakan harga komoditas internasional yang mendongkrak ekspor. Meskipun harga batubara kontrak September di pasar Ice Newcastle ditutup turun 0,43% dibandingkan hari sebelumnya. Namun secara keseluruhan harga batubara masih melesat 9,5% dalam sepekan point to point. Dalam sebulan harga batubara melesat 24,3%, sementara dalam setahun terbang 159,7%. Ini jelas sih faktor penopangnya ya, kenaikan harga gas, invasi Rusia dan juga Ukraina, dan juga permintaan yang begitu tinggi karena negara-negara barat sedang menghadapi musim dingin. Ini cukup mengkerek harga komoditas batubara semakin tinggi lagi dan prediksinya juga masih akan lebih tinggi lagi, bahkan level
dolar Amerika Serikat per metrik ton itu sangat mungkin karena secara teknikalnya sudah menyentuh di 480 dolar. Jadi kita akan lihat seperti apa. Mudah-mudahan angka-angka ini bisa diambil nih opportunity-nya untuk beberapa perusahaan-perusahaan based on coal di Indonesia ya, Ica ya.